Rumah bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah dilempar benda diduga granat oleh dua orang tidak dikenal Senin pagi. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif dan pelaku pelemparan diduga granat. Kamera CCTV merekam detik-detik dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor melempar benda diduga granat tangan ke kediaman bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat Senin pagi. Rekaman CCTV pun memperlihatkan terjadinya ledakan dan keluarnya percikan api dari benda diduga granat. Tidak ada korban jiwa akibat ledakan tersebut. Sementara pihak kepolisian telah memeriksa 4 saksi guna mendalami kasus teror granat ini. Pasti saat ini memang terjadi ledakan, ya, diduga granat, namun jenisnya pun juga saya belum bisa sampaikan karena harus pastilah ya sesuai dengan keterangan ya, di lapangan dan bukti-bukti pendukung lainnya. Saksi saat ini sementara sudah ada 4 orang ya, dari pihak keluarga dan ada juga yang memang menjaga di rumah itu. Pasca kejadian, pihak kepolisian dari Satuan Gegana dan tim Inafis melakukan olah TKP. Motif dan pelaku teror granat ini masih didalami pihak kepolisian. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke markas tim kampanye nasional Fanta Prabowo Gibran. Ridwan Kamil tampak hadir tanpa didampingi calon wakil gubernur yang menjadi pasangannya Suswono dalam kesempatan ini. Ridwan Kamil disambut langsung oleh Komandan TKN Fanta Arif Rashid, juga arak-arakan Betawi disertai dengan tradisi palang pintu yang merupakan salah satu ciri khas budaya Betawi. Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil berdiskusi dengan para pemuda yang berada dalam TKN Fanta untuk merencanakan solusi permasalahan yang dihadapi pemuda di Jakarta. Kepada TKN Fanta, ex-gubernur Jawa Barat tersebut memaparkan gagasan dan programnya untuk maju di Jakarta. RK juga memberikan kesempatan tanya jawab kepada para pendukung muda tersebut. Mendengar kira-kira apa yang siang ini kami mendapatkan dukungan dari seluruh relawan anak-anak muda, namanya dulu tim Fanta dalam pemenangan Prabowo Gibran, yang akan bersama kami dalam kurang lebih mendekati 90 hari untuk menyampaikan visi misi, program-program, solusi-solusi sebagian tadi sudah dibahas kepada generasi muda ya. Tim Fanta ini sudah teruji memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno belusukan ke permukiman warga di Jalan Haji Gandun Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin siang. Rano pun menyapa sejumlah warga di kawasan yang sebelumnya merupakan lokasi syuting Sidul tersebut. Dalam kunjungannya tersebut, Rano Karno disambut antusias oleh warga setempat. Rano berjalan kaki menyapa warga serta menyambangi warga yang menjalankan usaha UMKM di bidang konveksi. Pada kesempatan ini, kepada awak media, Rano menyampaikan bahwa dirinya dan Pramono sudah berencana untuk bertemu dengan Gubernur Jakarta sebelumnya untuk mengetahui langkah yang akan dilakukan untuk Jakarta, tak terkecuali termasuk Anies Baswedan. Ia menyampaikan akan mengajak Anies untuk bersama membangun Jakarta. Pasalnya, Anies adalah gubernur terakhir Jakarta. Tentu calon gubernur dan wakil gubernur selanjutnya harus mengetahui langkah selanjutnya dari program yang sebelumnya dibuat oleh Anies Baswedan. Maka itu kemana kita ngarepin ini, insya Allah nih kita lagi mau minta waktu ketemu sama mantan gubernur. Karena Jakarta ini harus dibangun berkesinambungan, nggak bisa sendiri-sendiri. Kagak usah deh, gue visi gue begini. Enggak, Jakarta itu udah punya plotting. Apalagi sekarang anggaran APBD DKI sudah diketok, disetujui oleh DPRD. Anggaran 2024-2025, programnya ini. Nggak bisa nih gubernur baru, wakil gubernur baru kerja yang lain. Ini dulu yang mesti dikerjain. Visi misi kita nanti kita usulkan di perubahan.
pasti terjadi di 2025-2020. Apa sekarang permasalahan? Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan saat Car Free Day. Pertemuan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan, apakah Anies akan terlibat sebagai tim sukses pemenangan pasangan Pramono Rano. Momen pertemuan tidak disengaja antara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno terjadi di tengah acara Car Free Day di kawasan Senayan, Jakarta Pusat hari Minggu kemarin. Usai pertemuan, Rano Karno memposting ucapan terima kasih untuk Anies di akun Instagramnya. Interaksi antara ketiganya langsung memunculkan isu Anies akan menjadi bagian dari tim sukses bagi pasangan Pramono Rano Karno. Pramono Rano pun membuka kerjasama untuk pihak-pihak yang ingin mendukung keduanya. Ya, untuk ketua tim pemenangan secara keseluruhan memang non-kader. Dan saya juga sudah sampaikan kepada Ibu Megawati. Tetapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Kendati demikian, juru bicara Anies Baswedan menyebut belum ada tawaran langsung kepada Anies untuk menjadi bagian tim sukses pasangan Cagup-Cawagup Pramono Rano. Hingga kini, belum ada kepastian siapa tim sukses pasangan Pramono dan Rano. Keduanya pun terus berkomunikasi dengan warga Jakarta untuk menyusun visi dan misi yang dibutuhkan kota Jakarta. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini tidak menutup kemungkinan melanjutkan program-program pemimpin sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini serah terima hasil tes kesehatan pasangan Bacagub dan Bacawagub Jakarta digelar oleh KPUD Jakarta dan pihak RSUD Tarakan. Hasil ini akan disampaikan langsung oleh KPUD kepada para paslon pada 5 hingga 7 September mendatang. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada KPU Provinsi Jakarta. Penyerahan hasil tes ini merupakan tindak lanjut atas ketentuan pemilu yang mewajibkan seluruh pasangan calon kepala daerah menjalani sejumlah pemeriksaan medis. KPU Jakarta akan menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon dari tanggal 5 hingga tanggal 7 September 2024. Pemberitahuan itu akan dilakukan melalui Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Selanjutnya tentu saja hasil pemeriksaan ini bagian dari kelengkapan administrasi, yaitu persyaratan calon, yang dimana calon itu harus mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika. Nah, inilah yang kami pakai nanti untuk melakukan penelitian administrasi bakal pasangan calon yang nanti akan kami sampaikan melalui silon kepada bakal pasangan calon, yaitu mulai tanggal 5 September sampai tanggal 6 September. Di mana tanggal 5 sampai 6 itu adalah pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Provinsi kepada bakal pasangan. Pemirsa, ketiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah menjalani tes kesehatan pada akhir pekan lalu di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Tes kesehatan menjadi salah satu persyaratan yang harus dijalani oleh para bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024. Tiga pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta selesai melakukan tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta. Hasil tes kesehatan akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jakarta. Pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan yakni Pramono Anung Rano Karno. Pramono Rano menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu dan berlangsung selama kurang lebih 11 jam. Tapi untunglah saya karena biasa kerja keras, biasa mikir, alhamdulillah bisa dijawab semua. Mudah-mudahan hasil kesehatannya baik, hasil tes psikologinya juga baik, dan yang lain-lain kami meyakini alhamdulillah saya dan Bang Rano semuanya berjalan dengan baik.
Sementara itu bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang diusung oleh Kim Plus, Ridwan Kamil Suswono, menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada 31 Agustus 2024. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari 11 jam yang direncanakan, karena pasangan Ridho insya Allah sehat walafiat, kami bisa menyelesaikan 2 jam lebih cepat, ya 9 jam. Harusnya 8 jam, tapi 1 jamnya dipakai di setrum-setrum oleh dokter saraf. Saya tanya, dok, kenapa kami di setrum sana-sini? Biar nanti pemimpin harus responsif, katanya gitu. Jadi sarafnya dicek sana-sini. Alhamdulillah selamat. Itu aja, karena saya pernah 2 kali pilkada, nggak ada tes yang barusan. Jadi baru di pilkada kali ini ada tes untuk responsif saraf. Alhamdulillah insya Allah sehat semuanya. Dan pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur terakhir yang menjalani tes kesehatan adalah Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Dharma Kun mengaku bahwa tidak ada persiapan khusus untuk menjalani tes kesehatan. Kami selalu patuh dengan perintah yang disampaikan. Jadi kami ikuti perintahnya, suruh puasa, kami puasa. Dan kebetulan saya sudah terbiasa makan 1 kali sehari. Jadi kalau disuruh puasa 2 hari pun nggak ada masalah. Tes kesehatan di RSUD Tarakan melibatkan 20 dokter spesialis dan 20 tim medis. Sejumlah rangkaian tes dilakukan, mulai dari pemeriksaan kesehatan fisik, mental, hingga narkotika. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Haji Adam Malik Medan. Sebelumnya, di rumah sakit yang sama, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri juga menjalani pemeriksaan kesehatan. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution Surya, tiba di RSUP Haji Adam Malik Medan pada Senin pagi. Bobi Surya tiba untuk menjalani serangkaian pemeriksaan medis. Sebelum menjalani cek kesehatan, Bobi dan Surya telah melakukan sejumlah persiapan, di antaranya berpuasa selama 12 jam. Hari ini kita mengikuti tahapan dengan KPU untuk cek kesehatan. Persiapannya di malam puasa, karena aturannya diberikan baru puasa dari jam 8 malam kita masuk puasa. Terus ini berikutnya sepatu untuk bisa. Pada persiapan khusus untuk kesehatan ini masih nggak ada, tadi cuma di yang biasa untuk syarat-syarat tes yang dianjurkan, terus puasa minimal 12 jam ya. Seluruh pasangan calon kepala daerah menjalani cek kesehatan dan psikologis sebagai persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum. Sementara pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala telah menjalani pemeriksaan kesehatan pada Jumat 30 Agustus yang lalu. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik, rohani, dan pemeriksaan penunjang seperti MRI dan treadmill. Pihak RSUD Adam Malik menyiapkan 153 tenaga medis, termasuk perawat dan analis kesehatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Ilham Habibie resmi mendaftar sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat 2024. Pengamat menilai Ilham Habibie diprediksi akan menjadi kuda hitam lantaran Ilham dinilai sebagai sosok yang cerdas dan telah memiliki rencana untuk membangun Jawa Barat. Ilham Habibie resmi mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Ahmad Saiku. Pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie ini didukung oleh 3 partai politik, yakni PKS, Nasdem, dan P3. Sebagai orang baru di dunia politik, sosok Ilham Akbar Habibie diprediksi akan menjadi kuda hitam. Berdasarkan rekam jejaknya, Ilham Habibie menjadi ketua Dewan Pembina Habibie Center, Presiden Direktur PT Ilhabib Bara Utama, dan Direktur Marketing PT Dirgantara Indonesia periode 1994 hingga 1996.
Pengamat komunikasi politik bahkan menyebut Ilham adalah sosok yang pandai dan berkualitas. Bahkan, Ilham diyakini telah memiliki rencana untuk membangun Jawa Barat. Dari tingkat pendidikan, Pak Ilham Habibie ini sangat memadai. Ia lulusan Jerman dan dia tahu persis bagaimana mendorong tumbuh dan berkembangnya pendidikan di Jawa Barat. Total ada 4 pasangan calon yang siap berkontestasi di Pilkada Jawa Barat, yakni pasangan Ahmad Saiku, Ilham Habibie, Dede Mulyadi, Erwan Setiawan, Acep Adang Ruhyat dan Gita KDI, serta pasangan JJ Ronald. 4 pasangan telah menjalani tes kesehatan dan siap bertarung untuk mendapatkan simpati warga masyarakat Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti apa peluang Ilham Habibie dan apa yang akan ditawarkan anak Presiden B.J. Habibie tersebut di Jawa Barat? Untuk membahas lebih dalam, kita sudah terhubung dengan salah satu kontestan di Pilkada Jawa Barat yang merupakan anak mantan Presiden RI, yakni Ilham Habibie. Dan kita juga sudah terhubung dengan pakar politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat malam, Kang Ilham. Kang Ujang, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik, Bang Davi. Selamat malam, alhamdulillah baik juga. Assalamualaikum. Baik ya, oke. Saya ingin membuka diskusi kita dengan pertanyaan kepada Kang Ilham. Kang Ilham sudah memiliki semuanya, kemudian mengapa sekarang maju di Pilkada dan terjun ke dunia politik, Kang Ilham? Iya, itu pertanyaan yang memang sering disampaikan kepada saya, karena memang saya tidak dikenal sebagai seorang yang aktif di dunia politik praktis. Namun demikian, memang secara puluhan tahun saya aktif di Indonesia di berbagai bidang, misalnya di bidang bisnis sebagai profesional atau juga pengusaha, juga di sebagai akademisi, sebagai aktivis di berbagai organisasi. Jadi memang itu aktivitas saya. Tapi satu hal, saya ini memang lama di luar negeri dan pulang ke Indonesia dengan maksud tujuan yang menurut saya tidak pernah berubah, dan sekarang pun saya telah masuk ke dunia politik praktis juga tidak berubah, yaitu adalah saya punya komitmen untuk membangun negara dan bangsa menjadi negara dan bangsa yang maju, sejahtera, berkelanjutan, unggul dan semuanya. Dan itu memang yang saya dapatkan dari Bapak. Dimanapun kita sebagai warga bekerja, kita semuanya berkontribusi kepada itu. Dan Bapak tidak pernah mengharuskan saya untuk masuk ke politik, tapi memang saya beberapa bulan yang lalu merasakan bahwasannya ya seolah dapat panggilan. Sekarang ada momentumnya untuk saya berkiprah, karena saya lihat bahwasanya ada manfaatnya kalau saya masuk ke dunia praktis juga, dan pengalaman saya yang saya punyai, yang saya akumulasikan berapa puluh tahun yang lalu ini di Indonesia, itu saya kira menjadi saya punya dasar untuk saya bisa berkiprah dengan cara yang bermanfaat dan berguna untuk negara dan bangsa kita. Oke, artinya tidak ada penyesalan ya ketika baru saat ini untuk ada kesempatan untuk berlaga di Jawa Barat? Tidak, karena saya kira sebelumnya itu seperti persiapan saya, karena saya harus punya pengalaman, saya harus punya pengetahuan, saya harus punya jaringan, dan alhamdulillah saya kira itu yang saya dapatkan melalui aktivitas saya dalam beberapa puluh tahun yang lalu ini. Oke, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, seperti apa Anda menakar kans dari Kang Ilham bersama dengan Ahmad Saiku di Jawa Barat? Ya, saya melihat semua kontestan ya di Pilkada Jawa Barat punya peluang yang sama. Artinya incumbent-nya tidak ada. Jadi gubernurnya Ridwan Kamil, lalu wakil gubernurnya juga Kang UU gitu ya, tidak tidak maju. Artinya semua kontestan termasuk Pak Ilham punya kesempatan yang sama untuk bisa menang, untuk bisa mendapatkan simpati publik. Saya mengatakan di teman-teman media bahwa Pilkada Jawa Barat itu semua punya kualitas, semua punya kapasitas gitu, semua punya pengalaman, semua punya ide dan gagasan. Oleh karena itu tinggal diadu saja siapa gagasan, idenya yang bisa diterima oleh warga Jawa Barat. Tentu ini butuh sosialisasi, butuh pengenalan, butuh katakanlah pendekatan kepada warga Jawa Barat agar ada keterikatan emosional antara kandidat termasuk Pak Ilham dengan warga Jawa Barat. Karena warga Jawa Barat ini unik ya, masyarakat Tatar Sunda ini memilih juga ada yang berbasis atau berdasarkan rasionalitasnya dan ada berbasiskan kepada emosionalitasnya. Artinya emosional itu karena kedekatan, karena kekeluargaan, karena jaringan, itu menjadi penting. Rasionalitasnya ya tentu kalangan kelas menengah ya tentu berbasis kepada
visi misi berbasis kode program dan ide dan gagasan. Saya meyakini ini pilkada yang paling menarik di Jawa Barat yang dihadirkan oleh partai politik, karena partai politik berani mengusung Pak Ilham yang dari teknokrat, yang dari profesional gitu ya, untuk bisa membangun Jawa Barat bersama Pak Saihu. Dan ini saya melihatnya sesuatu yang bagus ya, ketika ada tawaran yang berbeda dari biasanya. Ya, ada yang ditawarkan sosok politisi, lalu ada yang ditawarkan juga sosok artis, tetapi Nasdem menerobos kebekuan, kebuntuan, bahwa sejatinya yang berhak untuk maju adalah semua komponen bangsa termasuk profesional, dan Kang Ilham menjadi mengisi ruang-ruang itu. Dan ini kan sesuatu yang positif saja ya, sesuatu yang bagus saja, misalkan ketika dosen, profesional, ahli gitu, teknokrat bisa bersaing untuk bisa memperebutkan simpati warga Jawa Barat. Seperti itu, Bang David. Oke, sebelum saya sampai pada gagasan nanti ke Kang Ilham, nah ini ada sebagai anak mantan Presiden B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, Ilham Akbar Habibie dikenal sebagai sosok yang sangat merakyat. Hal itu terungkap dalam unggahan akun sosial media miliknya saat menggunakan moda transportasi umum dan mengunjungi sejumlah UMKM. Ya, itu dia berbagai kegiatan dari Kang Ilham ya, mengunjungi UMKM dari satu titik ke titik yang lain. Nah, sebenarnya bicara tadi, menyambung dari Kang Ujang, bicara soal gagasan Kang Ilham, apa yang ditawarkan bersama dengan Pak Saihu? Iya, sebetulnya program kerjanya cukup lengkap dan luas. Dari kacamata saya ingin tekankan 3 hal di sini, karena menurut saya ini termasuk yang paling utama yang harus kita majukan di Jabar. Oke. Yaitu adalah pertama, kita harus memperbanyak lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, ya, itu sebesar mungkin, karena rakyat kita perlu adanya nafkah, dia mau bekerja. Jadi itu bisa segala macam pekerjaan, mau sebagai pekerja di pabrik atau sebagai manajer atau kita di industri kreatif atau apa saja, tapi yang penting kita harus mendorong. Saya kira di dalam hal itu terutama industri, ya, industri itu harus menyediakan banyak sekali lapangan pekerjaan. Dan dalam hal itu perlu ada kerjasama yang erat dengan industri. Yang kedua adalah kita harus juga menjembatani kolaborasi dan juga komunikasi kerjasama dengan antara sektor yang menyediakan lapangan pekerjaan, jadi dari ekonomi industri dengan sektor pendidikan. Jadi pendidikan, pelatihan yang diperoleh oleh masyarakat kita, oleh rakyat kita harus sesuai dengan apa yang diperlukan sehingga mereka bisa bekerja. Jadi itu 2 sektor yang sangat penting ya. Kita memang perlu meningkatkan daya beli daripada masyarakat kita, rakyat kita di Jabar, dan itu dasarnya yang paling penting adalah lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga tadi sebetulnya sudah disebut oleh Bang secara tidak langsung, itu kita memang harus mendukung sekali UMKM. UMKM itu menyediakan lebih dari 90% lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia termasuk di Jabar, dan tidak ada beberapa contoh, dan saya lihat di situ ada yang kita bisa sebut sebagai industri kecil dan menengah, karena mereka benar-benar manufacturing tapi di skala desa kadang-kadang. Dan ada juga yang di sektor yang berbeda. Jadi UMKM itu juga penyedia daripada talenta, daripada ide-ide baru, dan di situ juga perlu adanya kerjasama dengan UMKM khusus dengan universitas, institusi pendidikan setempat. Itu penting juga untuk membantu mereka berinovasi. Oke, saya catat ya, lapangan pekerjaan, sektor pendidikan, dan juga UMKM. Nah, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, bagaimana kemudian landscape politik yang disebut-sebut di Pilkada Jawa Barat ini ngeri-ngeri sedap, tapi dijawab usai jeda, Kang Ujang. Jangan kemana-mana, pemirsa. Kami akan kembali dengan diskusi kami usai jeda berikut. Tetaplah di Newsroom.
Koalisi di tingkat nasional tidak ada masalah. Di daerah kita berbeda-beda dan kita bersaing. Persaingan itu baik, persaingan itu bagus. Rakyat harus ada pilihan. Ngeri-ngeri sedap juga nih. Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Ya, kembali di Newsroom, pemirsa, tadi kita saksikan statement dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengatakan Pilkada Jawa Barat ini ngeri-ngeri sedap. Nah, saya masih bersama dengan Kang Ujang dan juga Kang Ilham. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau dari kacamata Anda menafsirkan apa yang dikatakan oleh Prabowo Subianto, ngeri-ngeri sedap ini seperti apa sebenarnya landscape politik di Jawa Barat? Ya, tadinya pertarungannya itu kan akan katakanlah dikuasai oleh Partai Gerindra ya dengan koalisinya. Tetapi tahu-tahu peta berubah. Di situ ada kekuatan PKS dengan Nasdem yang kita tahu-tahu juga bahwa Nasdem dan PKS sangat kuat di Jawa Barat. Ini harus diperhitungkan juga oleh Pak Presiden, Pak Prabowo yang katakanlah mengusung Deddy Mulyadi. Di situ tidak ada prediksi ketika ada penyebaran koalisi dari Koalisi Indonesia Maju. Lalu juga ada kandidat-kandidat lain juga yang tidak kalah bagusnya dari partai-partai yang lain. Dan ini kan kekuatannya menurut hemat saya merata. Jadi tadi dalam konteks ngeri-ngeri sedap itu ternyata ada juga kekuatan yang didorong oleh publik, oleh rakyat, termasuk oleh PKS dan Partai Nasdem, sehingga tadi pilkadanya menjadi lebih dinamis, lebih berwarna, dan dalam perspektif Pak Prabowo yang ngeri-ngeri sedap itu karena menghadirkan calon yang kuat. Kita tahu Pak Saihu itu dulu calon wakil gubernur yang katakanlah kalah, tentu basis masanya juga bagus, dan PKS itu di Jawa Barat luar biasa solid, dan apalagi berdampingan dengan seorang figur tokoh nasional Pak Ilham Habibie. Ini kan sebuah catatan sejarah ya Pilkada Jawa Barat yang menghadirkan tokoh-tokoh yang berkualitas ya di luar dari yang diusung oleh Partai Gerindra. Tentu Pak Prabowo sebagai presiden menghitung, mengkalkulasi kekuatan dari Pak Saihu dan Pak Ilham Habibie. Saya melihatnya seperti itu. Oke, saya Kang Ilham. Kang Ilham, bagaimana kemudian, saya tidak bicara strategi deh, bagaimana kemudian tanggapan Anda untuk menghadapi koalisi gemuk yang menjadi lawan-lawan Anda di Jawa Barat? Iya, baik, terima kasih. Saya kira saya ingin menambah sesuatu terhadap apa yang tadi dikatakan oleh Kang Ujang. Kita ini sebetulnya melihat bahwasannya ada dua pasangan dari Kim Plus ya. Jadi baik Nasdem dan PKS kan juga bagian dari Kim Plus. Jadi di sini sebetulnya siapapun yang menang itu adalah dari koalisi gemuk, ada juga koalisi antara Nasdem dan PKS dan P3 itu akan tetap mendukung apapun yang harus dijalankan untuk mendukung pemerintah pusat. Ya, jadi saya kira itu harus dilihat seperti itu, sehingga interpretasi saya mengenai ngeri-ngeri sedap itu ngeri-ngeri yang memang karena ada kompetisi sedap, karena akhirnya juga insya Allah mudah-mudahan menghasilkannya sesuatu yang terbaik buat Jabar dan juga sesuatu yang terbaik untuk Indonesia, maksudnya pemerintah pusatnya. Ya, saya kira itu. Jadi kemudian strateginya saya kira seperti di semua pilgub, yang penting kan di situ memang partai menyediakan engine-nya, mesinnya untuk kampanye, benar. Tapi yang dilihat juga adalah tokoh. Jadi strateginya ya kita harus tampil, yaitu baik Pak Ahmad Saiku maupun saya. Karena masyarakat, rakyat di Jabar tetap suka kalau bisa bertemu langsung dengan paslonnya, biarpun itu sulit sekali. Karena memang Jabar itu sangat besar dan sangat banyak pemilihnya, hampir 36 juta. Jadi yang harus kita lakukan ya memang harus perbanyak pertemuan-pertemuan dengan simpul-simpul atau juga langsung dengan organisasi, dengan masyarakat di semua tempat sebanyak mungkin. Ya, saya kira itu memang adalah strateginya dan tidak ada jalan lain yang kita bisa jalankan. Ya, saya kira tetap lewat media tentunya itu seperti biasa, tapi
untuk bertemu langsung sebanyak mungkin itu penting sekali. Oke, bertemu langsung tatap muka begitu ya, Kang Ilham. Baik. Kita tunggu nanti strateginya seperti apa, jalan kampanyenya akan seperti apa, Kang Ilham Habibie bersama dengan Pak Ahmad Syaihu. Sukses selalu, Kang Ilham. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Kang Ujang juga terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menemukan indikasi pemalakan hingga puluhan juta rupiah yang dilakukan dokter senior PPDS Undip terhadap almarhumah Dr. Aulia. Sementara itu mahasiswa dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menggelar aksi simpatik terhadap dekan yang diberhentikan buntut kematian Dr. Aulia. Kementerian Kesehatan mengungkap dugaan pemalakan oleh senior PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terhadap Dr. Aulia Risma Lestari. Permintaan uang berkisar antara 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Hasil investigasi Kemenkes ini telah diterima Polda Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil informasi sementara bahwa seperti adanya pungutan di luar daripada biaya pendidikan ya, yang kita dapatkan informasi sementara ini berkisar antara 20 sampai 40 juta dalam 1 bulan. Perlu pengeluaran terutama adalah pada saat almarhumah masuk ke tingkat 1 ya, jadi di awal pendidikannya. Yang kemudian diketahui bahwa pungutan ini masih terus berlanjut walaupun dengan jumlah nominal yang berbeda, dan yang memberatkan ini bahwa pungutan ini adalah pungutan yang sifatnya bukan untuk biaya pendidikan, jadi lebih pada kegiatan-kegiatan di luar biaya pendidikan. Sementara almarhumah sendiri itu sejak menempuh pendidikan sebagai dokter spesialis itu sudah tidak bekerja lagi ya, sehingga memang menggunakan tabungan ataupun juga meminta bantuan orang tua. Sementara itu ratusan mahasiswa dan dosen FK Undip menggelar apel pagi sekaligus aksi simpatik Senin siang. Kegiatan ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko yang diberhentikan buntut kematian Dr. Aulia. Aulia merupakan dokter yang mengikuti pendidikan program dokter spesialis atau PPDS di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Aulia diduga bunuh diri karena tak tahan menjadi korban perundungan dokter senior. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan juga menghentikan sementara prodi anestesi di RSUP Karyadi. Seluruh mahasiswa dikembalikan ke rumah sakit kampus. Meskipun sudah tak bekerja sama dengan prodi anestesi Undip, pihak rumah sakit mengaku operasional di rumah sakit berjalan normal. Apakah sanksi Kemenkes terhadap program PPDS cukup mengganggu pelayanan atau tidak? Saya sampaikan sampai detik ini pelayanan tidak terganggu. Artinya hari ini kan masih juga berlangsung, pelayanan di rumah sakit masih berlangsung, pelayanan operasi juga berlangsung. Sebelumnya, hasil visum Polrestabes Semarang menyatakan Dr. Aulia menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya. Korban meninggal dunia akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan praktek perundungan di lingkungan PPDS sudah terjadi puluhan tahun dan harus segera dihentikan. Selain perundungan, Menkes juga mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual. Ini sudah puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena memang kurang komitmen dari para stakeholder. Nah, kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga saya meminta agar ini dihilangkan. Banyak profesi-profesi lain yang perlu tangguh, kan program ini selalu juga supaya tangguh. Ya, TNI, polisi juga kurang tangguh apanya gitu. Pilot juga masih harus tangguh dan mereka bisa dilatih tanpa perundungan. Jadi tidak benar bahwa perundungan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh. Dan perundungan ini kan sudah keterlaluan.
menurut saya sih udah keterlaluan. Dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan, kemudian akibatnya meninggal, ayahnya juga meninggal. Menurut saya ini sudah